di tahun 1966 adalah suatu kegilaan. Ditambah lagi tata kelola keuangan yang tidak baik serta korupsi yang merajalela. Pada tahun yang sama inflasi meningkat hingga lebih dari 630%, yang artinya harga barang-barang di pasar meningkat 6 kali lipat dalam kurun waktu 1 tahun. 30 tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1996, Indonesia sudah bisa menekan rasio hutang terhadap produk domestik bruto dari 50% menjadi 23,9%. Naasnya, pada tahun 1997 terjadi krisis keuangan di Asia yang menempatkan Indonesia pada posisi paling terpuruk di antara negara-negara lainnya di dunia. Membawa rasio hutang negara terhadap PDB meningkat tajam hingga 72,4%. Namun sesuatu ini terjadi semata-mata bukan karena Indonesia menambah pinjaman, akan tetapi karena adanya inflasi besar-besaran yang akhirnya menurunkan nilai PDB Indonesia dari 227 miliar dolar menjadi 95 miliar dolar. Lagi-lagi hanya terjadi dalam kurun waktu 1 tahun, membuat Indonesia tumbang di ambang kebangkrutan ekonomi. Sebenarnya faktor utamanya bukan rasio hutang yang membuat Indonesia bisa bangkrut, akan tetapi kestabilan politik dan ekonomi yang bisa membuat itu terjadi. Dengan tidak stabilnya fluktuasi ekonomi negara, membuat banyak pebisnis yang membawa dananya keluar dari Indonesia. Dan satu lagi faktor penting yang membuat Indonesia cukup perkasa dalam mengatasi hutang negara, yakni bahwa ekonomi Indonesia terlalu berkembang pesat pada saat-saat normal, dan saat-saat di mana dunia terpuruk akan tetapi tidak berimbas langsung pada Indonesia. Ini terlihat pada 20 tahun terakhir, yang dimana PDB Indonesia pada tahun 2000 hanya sekitar 165 miliar dolar, tumbuh signifikan menjadi 1 triliun dolar pada tahun 2020. Hingga mendapatkan gelar negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di abad ke-21. Jadi logik yang beginilah. Sebagai negara dengan perekonomian tinggi, maka produk-produk konsumernya akan laku. Dia akan merambah ke international, pasaran international. Itu yang tidak dimaukan oleh negara-negara maju. Kerana ada saingan yang kuat. Kita pahami tentang hutang adalah kemampuan kita untuk membayar, dan manfaat apa yang kita dapatkan dari pinjaman tersebut. Bukan hanya sekedar tentang seberapa besar, dan kenapa kita melakukannya. Di dalam hutang juga sebagian besar terdapat banyak investasi yang masuk, dan investasi adalah salah satu trigger percepatan pertumbuhan ekonomi kita. Jika kita membandingkan negara kita dengan negara-negara lainnya, bahkan kita kesampingkan rasio terhadap PDB, jumlah total hutang dalam negeri ditambah luar negeri Indonesia terbilang sangat kecil berbanding negara-negara besar lainnya. Banyak dari kita hanya memfokuskan pada hutang luar negeri, padahal hutang dalam negeri negara-negara besar lainnya sangat mencengangkan. Walaupun hutang dalam negeri tersebut memang milik warga negaranya, tapi tetap saja tidak dapat dimasukkan ke dalam kekayaan negara dan hanya untuk permodalan usaha negara serta investasi dalam negerinya. Inilah yang mendorong Indonesia terus melakukan tax amnesty serta penarikan investasi asing, agar orang-orang kaya Indonesia yang menyimpan dananya di luar negeri dan orang-orang kaya di negara maju bisa ikut berkontribusi untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Negara kita adalah negara yang kaya raya, bahkan untuk membayar hutang luar negeri pun kita sebenarnya sangat sanggup. Hanya saja ada faktor-faktor pertimbangan pemerintah yang kiranya selalu mencari celah, guna mendapatkan keuntungan lebih. Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengatakan, bahwa anggaran fiskal Indonesia sangat terkontrol. Yang mungkin menunjukkan bahwa tidak perlu terburu-buru untuk menurunkan hutang tersebut. Juga pasti untuk kepentingan kita, bahwa kita akan melihat Indonesia sekali lagi melampaui hutangnya dengan mudah. Menurut kami, ini adalah kemungkinan yang sangat masuk di akal. Tahun-tahun di masa keterpurukan Indonesia saja, Indonesia yang meminjam dana hanya untuk mengatasi kekurangan finansial, masih bisa membayar hutang-hutangnya. Dan yang kita ketahui sekarang, Indonesia berhutang bukan lagi untuk masalah kekurangan finansial, akan tetapi guna menambah dana percepatan infrastruktur. Dan saat infrastruktur sudah tercapai, ekonomi Indonesia akan menggeliat menghasilkan pendapatan produk domestik bruto yang berkali-kali lipat.
Jadi, cuitan negara-negara pemangku kepentingan global tentang Indonesia yang akan menjadi top 5 ekonomi terbesar dunia pada tahun 2045 bukan hisapan jempol belaka. Kami memaklumi bahwa banyak politikus yang mengerti kekayaan negara kita hingga berangan-angan menggratiskan segala sesuatu. Di sini juga kami menegaskan, sesuatu itu sangat mungkin terjadi hingga tiba pada saatnya. Akan tetapi, jika politikus berbicara sekarang, dia bukanlah seorang pejuang sejati bangsa Indonesia. Karena perjuangan bangsa Indonesia saat ini sedang berjalan. Maka lengah sedikit saja kita akan tertinggal jauh dan ditendang oleh bangsa lainnya. Dan bagi kita semua, jangan sia-siakan kesempatan ini. Teruslah bekerja keras dan berusaha, agar agenda besar negara dapat terlaksana. Visi Indonesia Maju 2045 adalah harapan bersama. Tiada kemenangan tanpa sesuatu yang diperjuangkan. Kita yakin dengan semangat kerja keras, dan dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, jika tiba masanya kita akan menuai hasilnya. Sekian dulu dari kami, salam kebangkitan. Itulah saja sedikit sebanyak tentang perekonomian Indonesia. Terima kasih. Harap Anda dapatlah sedikit pengetahuan ilmu. Sekian. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak C yang sudah mereaction ya video tadi. Nah, dari situ kita jadi paham ya, jadi ngerti seberapa kekuatan Indonesia ya, seberapa perkembangan Indonesia dari segi ekonomi. Nah, tentunya kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mengakui ya, negara lain pun seperti Pak C ini sudah mengakui bahwasanya perkembangan atau perkembangan ekonomi di Indonesia termasuk cepat ya. Sedangkan kita kebanyakan warga Indonesia banyak yang belum mengakui bahwa percepatan di negara Indonesia ini untuk ekonomi sangat luar biasa. Nah, kita mulai dari sekarang kita sadari sedikit demi sedikit dan juga kita satukan persatuan kita untuk menjaga negara Indonesia ini ya. Oke, mungkin itu saja video reaction dari saya, Hasyim Asyari. Terima kasih sudah menonton video ini. Bila ada kekurangan, itu berasal dari saya, kesalahan dari saya. Dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita reaction. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.